Yang pertama, bahwa manusia ini umumnya, manusia ini katakanlah kita orang-orang beriman pada umumnya itu tidak terlepas dari dua bentuk dosa. Tidak terlepas dari dua bentuk dosa. Ini pada umumnya. Nanti ada orang-orang beriman yang berada di luar dua ini, tapi pada umumnya tidak terlepas daripada dua bentuk dosa. Dosa yang pertama adalah dosa lahir, yaitu bentuk maksiat kepada Allah dengan tubuh bagian lahir. Dosa-dosa lahir, dosa yang dilakukan oleh mata, dosa yang dilakukan oleh tangan, dosa yang dilakukan oleh kaki, dosa yang dilakukan oleh isi pikiran dan lain sebagainya. Ini dosa-dosa lahir. Ketika kita melakukan dosa-dosa itu, kita akan merasakan diri kita sangat kotor. Kita akan merasakan diri kita akan sangat bernoda, buruk sekali, karena dosa-dosa lahir tersebut. Itu yang pertama. Kemudian dosa yang kedua, dosa batin. Dosa batin ini justru sebaliknya sering timbul karena ketaatan kita. Ketika kita berangkat dari dosa yang sebelumnya kita merasa kita kotor dengan maksiat tersebut, kemudian kita taat kepada Allah, kita berubah, kita taat kepada Allah, kita ke masjid, kita ikut pengajian, dan kita berbanyak amalan-amalan wajib dan sunnah. Yang timbul kemudian kita merasa lebih baik dari orang lain yang masih berdosa seperti kita. Taat yang melahirkan merasa lebih baik itu masalah. Dengan berbuat taat kemudian kita mulai merasa kita pantas mendapatkan surga, bahkan merasa Allah harus memasukkan kita dalam surga. Dengan berbuat taat kemudian kita merasa lebih suci dari orang lain yang Allah masih berbuat dosa seperti dulu kita pernah berbuat dosa. Dan itu bisa dibuktikan misalnya setelah kita taat, setelah kita baik, setelah kita banyak taubat agama, kalau ada orang yang meremehkan kita, kita marah. Dulu waktu masih dalam maksiat kita nggak marah, karena kita merasa kotor layak diremehkan. Tapi begitu kita sudah lebih baik, kita ketika diremehkan, kita marah. Itu tanda kita bermasalah. Seharusnya tidak ada beda baik ketika kita masih berbuat maksiat maupun setelah kita sudah taat, mau diremehkan sama aja. Seharusnya seperti itu. Ketika kita diremehkan kemudian kita merasa tidak senang, kita merasa tersakiti padahal kita sudah baik, berarti ketaatan kita itu belum betul-betul untuk Allah. Nah, itu namanya dosa batin. Dengan taat merasa lebih baik dari orang lain, ketika berbuat maksiat merasa kita bernoda atau kotor. Nah, umumnya kita orang-orang beriman, kita tidak akan terlepas dari dua kondisi ini. Walaupun nggak selalu, tapi sering. Nah, orang yang berbuat maksiat merasa kotor, orang yang berbuat taat kerap kali merasa diri lebih baik dari orang lain dengan ketaatan. Orang alim kerap kali merasa lebih tinggi derajatnya daripada orang awam. Seringnya seperti itu. Nah, umumnya manusia seperti itu. Dalam maksiat dia merasa dia kotor, dalam ketaatan dia merasa dirinya menjadi lebih baik. Dua-duanya tentu tidak harus, seharusnya tidak terjadi. Tapi umumnya manusia tidak terlepas dari dua kondisi. Nah, kalau kondisi kita tidak lepas dari dua keadaan itu, maka bagaimana cara kita bisa sampai kepada Allah?
Sedangkan untuk sampai kepada Allah harus bersih, baik dari model dosa pertama atau dari model dosa yang kedua. Harus bersih dari dua-duanya. Tapi kapan bersihnya? Nah, di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan kalau kita tunggu bersih dari dua-duanya untuk sampai kepada Allah dengan anggapan hanya akan sampai kepada Allah jika bersih dari dua-duanya, maka kalau begitu anggapannya kita tidak akan pernah sampai selama-lamanya kepada Allah. Ya, itu yang pertama. Jadi di bagian pertama ini kita diperintahkan oleh Allah terus bermujahadah kepada Allah, terus berusaha, walaupun masih kadang-kadang berada di model dosa pertama atau berada di model dosa kedua. Karena kalau kita simpulkan misalnya untuk terlepas dari dua-duanya ini susah. Ujung-ujung salah coba kesimpulan itu butuh usaha. Di bagi orang di kubur masih, lampu kubur masih tidak tenang. Dia merasa jauh dari Allah. Kemudian setelah berbuat taat merasa justru sudah baik sekali, sudah berhadapan sudah. Akhirnya dia memutuskan tiawai jinobikul iman jalan. Ya. Ini keputusan yang salah. Umumnya memang tidak akan lepas dari dua-duanya. Cuma meskipun tidak bisa lepas dari salah satu keduanya, di sini ada mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, orang-orang yang bermujahadah, berjihad artinya melawan diri, melawan dua dosa tadi. Kalau salah satunya, pokoknya salah satunya. Orang-orang yang selalu melawan salah satu dosa tadi untuk sampai kepada Allah, lanahdiyannahum subulana. Sungguh akan kami berikan jalan kepada kami. Maka di sini disebut subul sini jamak, bukan sabil, bukan satu jalan, banyak jalan. Yang penting ada mujahadah, jangan melihat kondisi dua tadi. Jadi kalau kemudian sudah berusaha untuk tidak melakukan maksiat, tapi kadang-kadang terpleset jatuh lagi dalam maksiat, bangun segera beranjak, segera kepada Allah. Dan kemudian kalau sudah jadi baik, timbul sesekali perasaan lebih suci, lebih baik daripada orang lain, istighfar, taubat, dan tetap menuju kepada Allah. Yang jangan mengambil kesimpulan saya tidak ada jalan kepada Allah. Wati tidak maksud dan sadih dan maksud wati kabar, kamu merasa lebih hari, kamu ada jalan. Jangan sampai merasa tidak ada jalan. Tetap ada. Cuma harus ada mujahadah. Ketika berbuat maksiat, minta kepada Allah untuk diselamatkan dari maksiat. Ketika sudah taat, kemudian merasa diri sudah lebih baik, minta kepada Allah untuk membersihkan hati. Jadi dua-duanya itu harus ada mujahadah. Jangan kita pikir mujahadah itu untuk si pelaku maksiat lahir saja. Yang sudah taat tidak perlu mujahadah lagi. Dua-dua harus mujahadah. Dalam maksiat kita bermujahadah, berusaha untuk selamat dari kubang maksiat. Dalam ketaatan kita juga harus mujahadah memastikan hati kita ini beribadah kepada Allah bukan untuk kemudian merasa diri lebih baik dari orang lain, tapi beribadah kepada Allah murni karena kita hamba harus mempersembahkan ibadah kepada Allah. Kalau Allah berikan kita hadiah bonus, alhamdulillah. Kalau Allah tidak berikan, itu hak Allah. Jadi jangan kemudian ketika maksiat merasa diri memang sudah pasti masuk neraka, ketika taat merasa diri sudah
Kalau pede juga pasti dapat surga. Nah, ini sama saja. Jadi mujahadah itu dua-dua sisi. Bagian yang kedua, ini yang penting. Bagian yang kedua disebutkan. Dan pada dasarnya, ya, kalau katakanlah kita tidak terlepas, tidak bisa terlepas dari dua-dua dosa tadi, dosa zahir dan dosa batin. Dan kalau demikian kita tidak akan sampai kepada Allah. Katakanlah anggapan ini benar, maka kalaupun kita sampai kepada Allah, itu bukan karena kita atau bukan karena usaha kita. Tapi kalaupun kemudian kita sampai kepada Allah, itu karena memang Allah yang ingin menyampaikan kita kepadanya. Bukan karena kita ibadahnya untuk Allah. Nah, maka di bagian kedua disebutkan, walakin idza arada ay yusilaka ilaihi, akan tetapi apabila Allah ingin menyampaikanmu kepadanya, qatta'a wasfaka biwasfihi, Allah akan menutup sifat maksiat menjadi dengan sifat rahmat dan ampunannya. Wa na'taka bina'dihi, dan Allah akan menutup sifat merasa lebih baikmu dari keakuhanmu. Karena sudah baik, Allah akan tutup itu dengan sifat kemuliaannya. Maka dengan Allah tutup itulah engkau sampai kepadanya, sehingga fawasalaka ilaihi bima minhu ilaihi, Allah membuatmu sampai kepadanya dengan sebab sifat-sifat rahmatnya, ampunannya, sifat mulianya. La bima minka ilaihi, bukan karena ibadah yang ada padamu kepada Allah. Jadi yang membuat kita sampai kepada Allah itu Allah itu sendiri. Bukan karena kita, bukan karena apa yang kita persembahkan. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, la yadkhulanna ahadakum jannah amaluhu, kalian tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh amalan kalian. Tanya oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah, tidak juga denganmu ya Rasulullah. Wala ana, saya juga demikian, saya tidak dimasukkan ke dalam surga oleh amalan saya. Walakin yatahammadani Allah birahmatih, akan tetapi aku masuk surga karena diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah lah yang menyelamatkan kita daripada maksiat. Kemudian kita menjadi baik dan taat. Karena kasih sayang Allah lah yang menyelamatkan kita dengan taat, kemudian merasa lebih baik dari orang lain. Itu kalau kita selamat dari itu, Allah yang menyelamatkan kita. Sehingga dengan keselamatan dari Allah tersebut, sampailah kita kepada Allah. Jadi oleh karena itu, ketika kita taat, jangan sekali-kali merasa itu karena sudah 100% usaha kita. Karena seperti kita sampaikan sebelumnya, ketika kita taat, kita merasa itu usaha kita sendiri, itu berpotensi tipu. Rasa lebih baik dari orang lain, lebih alim, lebih soleh, lebih suci dari orang lain. Tapi ketika kita merasa bahwa yang membuat kita taat adalah Allah, kita tidak berani merasakan itu, merasakan kita lebih soleh dari orang lain, kita lebih taat dari orang lain, kita lebih baik dari orang lain. Tidak berani. Bagaimana berani? Allah yang telah memindahkan kita dari kemaksiatan kepada ketaatan. Kalau bukan Allah yang memindahkan, kita masih dalam hubungan maksiat. Bagaimana berani dengan salat subuh ini, kemudian kita merasa pulang salat subuh, lihat orang kita merasa lebih tinggi karena sudah salat subuh berjamaah.
Padahal yang membangunkan kita subuh tadi, membawa kita ke sini, menggerakkan kita, menggerakkan tubuh kita, itu adalah Allah. Maka sepatutnya orang yang berbuat taat, orang yang berbuat kesalihan, itu makin dia taat, makin dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau gerakkan hati dan langkahku hari ini memulai pagi dengan pergi sholat berjamaah subuh ke Masjid Raya. Kemudian sholat duha nanti, alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah Engkau gerakkan hati dan langkahku untuk sholat duha. Sholat zuhur demikian juga, sholat asar demikian juga, dan seluruh ibadah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kalau bukan Engkau yang menggerakkan hati dan langkahku untuk melakukan taat, sungguh aku tidak akan melakukan taat. Kemudian sampai malam nanti, ternyata dari subuh sampai malam kita terselamatkan dari maksiat. Itu pun bukan karena usaha kita, bukan karena hebat sekali kita menjaga dari maksiat, itu karena Allah memang menyelamatkan kita dari maksiat itu. Maka ketika seharian kita tidak berbuat maksiat, alhamdulillah. Alhamdulillah kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah kepada Allah. Terima kasih ya Allah telah Engkau selamatkan aku hari ini daripada bermaksiat kepadamu. Jangan kemudian merasa sudah hebat sekali hari ini lancar taatnya. Jadi yang hebat bukan Allah. Merasa kemudian sudah bersih, sudah aman karena hari ini sudah selamat daripada maksiat. Tidak, bukan karena kita, tapi Allah